Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha suci, yang maha mulia, dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang indah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaih, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berharap akan ganjaran pahala darinya, dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala juga di atas petunjuk darinya, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kondisi-kondisi terdesak, dalam kondisi-kondisi darurat, entah kita ditimpa penyakit yang parah, kita sudah berusaha berobat, melakukan sebab-sebab yang dibolehkan, bahkan sudah sering kita temui dokter ahli spesialis terhadap penyakit yang kita idap, yang kita alami. Namun ternyata kesembuhan itu enggak kunjung datang. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin, manusia pada umumnya, langkah terakhir yang mereka ambil berharap kepada siapapun agar bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar penyakit yang dia rasakan, penyakit yang menimpa dirinya, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang datang mengunjunginya, setiap yang datang menemuinya, selalu dia berharap dan meminta kepada orang yang datang tersebut agar meminta kepada Allah. Ada dia sisipkan waktu agar mendoakan orang yang sakit tersebut. Dan inilah langkah dan harapan terakhir bagi yang sakit. Ketika dia sudah melakukan upaya yang maksimal, berobat, melakukan sebab-sebab, namun penyakit itu tidak diangkat Allah Subhanahu wa taala. Maka pernahkah terlintas dalam pikiran kita, ternyata ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang ditugaskan pada amalan tertentu, tugas tertentu,
dan juga mendoakan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makhluk yang bernama malaikat. Malaikat, makhluk yang begitu agung, yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang Allah ciptakan hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla siang dan malam tanpa ada rasa lelah dan letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya tanpa ada rasa lelah. Ada di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk ruku dan sujud dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arasy yang merupakan tempat bersemayamnya Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, yang tidak sama bersemayamnya Allah Sang Khalik pencipta dengan bersemayamnya makhluk. Yang mana malaikat ini? Malaikat yang begitu besar, memikul makhluk Allah yang paling besar, Arsyur Rahman. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari arsy. Yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kursinya Allah Subhanahu wa taala saking besarnya, langit yang 7, bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi, maka seperti dirham, satu keping logam dirham yang berada di tengah perisai. Dalam riwayat yang lain seperti sekeping logam yang berada di sebuah tanah lapang. Perbandingan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kursinya Allah Azza wa Jal jika dibandingkan dengan arasy-Nya Allah Azza wa Jal, maka seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Bagaimana besarnya yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Begitu agung dan besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama arsy. Dan malaikat-malaikat yang memikulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah, pemikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya, ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Jarak antara telinganya, daun telinganya yang paling bawah dengan pundaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan 700 tahun. Begitu agung, begitu besar, tidak bisa kita bayangkan perjalanan 700 tahun. Siapa yang mampu berjalan 700 tahun tanpa henti? Kita hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 tahun. Berapa jarak yang kita tempuh selama 60 tahun, 70 tahun? Itu pun kalau kita berjalan terus menerus tanpa henti. Bayangkan besarnya malaikat Allah Azza wa Jal, pemikul arasy-Nya Allah. Jarak antara telinga dengan pundaknya adalah jarak tempuh 700 tahun. Begitu besar. Namun tahukah kita, selain mereka bertugas memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, arasy-Nya Ar-Rahman, mereka juga mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka mendoakan orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk. Mereka mendoakan orang-orang yang berada di atas al-haq.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kemuliaan firman-Nya, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Adapun para malaikat pemikul arsy dan para malaikat yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih mensucikan Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini selain tugas mereka memikul arsy, mereka memohonkan ampun, mengatakan, ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, ampunilah mereka orang-orang yang beriman. Ini tugas mereka. Seraya mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang kembali kepadamu, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari azab api neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjalan di atas petunjuk, mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang mengantarkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Karena Allah mengatakan, wattaba'u sabilak, dan ampunilah orang-orang yang mengikuti jalan petunjukmu, jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kerugian besar orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, yang tidak berjalan di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman para salaf, bahwasanya mereka tidak mendapatkan doa dan permohonan ampun para malaikat yang memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan ahli sunnati wal jamaah. Inilah keistimewaan orang-orang yang menapaki jalan yang telah ditapaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang-orang yang tidak keluar dari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang putih bersih, yang malamnya seperti siangnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa mendapatkan apa-apa yang didoakan oleh malaikat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas petunjuk, dan senantiasa berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga dengan sebab itu kita mendapatkan keistimewaan dan keutamaan doanya para malaikat yang memikul arasy Ar-Rahman. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi, amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Karena orang-orang yang istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas jalan yang hak, bukan saja mendapatkan keutamaan doanya para pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang berpisahnya ruh dan jasad mereka, akan datang para malaikat yang wajah mereka putih berseri-seri dari langit. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan ketika orang-orang yang menghadapi sakaratul maut namun dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluh,
Dia meyakini kebenaran adalah mutlak, mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira sebelum akhirat. Di dunia mereka sudah mendapatkan gambarannya apa yang mereka akan dapatkan di akhirat kelak. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang hatinya selalu bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang selalu tunduk dan taat terhadap apa yang menjadi aturan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari di mana ruh dan jasad mereka akan berpisah di dunia ini dan akan mereka tinggalkan dunia untuk selama-lamanya, akan turun kepada mereka para malaikat yang membawa kabar gembira, yang mengatakan janganlah kalian takut terhadap apa yang akan kalian dapatkan terkait dengan kehidupan akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih hati terhadap apa yang kalian tinggalkan, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berita gembira tersebut dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan dalam surganya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini di majelis yang mulia ini dan juga di majelis-majelis yang lainnya yang di situ disebutkan dan diagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan perkara-perkara halal dan juga perkara-perkara haram untuk kita amalkan dan untuk kita tinggalkan. Hadza ala sallu wa sallimu kama amara Allah taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ridwanul ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.